Ini adalah contoh nggih, atau jenis hadis dhaif yang pertama. Nggih. Harusnya ini menjadi contoh macam hadis dhaif yang pertama, tapi ternyata para ulama berbeda pendapat apakah itu hadis dhaif atau bukan. Ustaz ada menampilkan hadis. Niki, saya masuk ke materi berikutnya, Bapak. Ya. Nah, niki hadis mursal sahabi. Ya. Sebagaimana kita pahami bahwa hadis mursal merupakan salah satu jenis hadis dhaif. Begitu harusnya, gitu. Ya. Ternyata dari justru jumhur ulama mengatakan ya, itu memang dhaif, tapi ternyata ada pendapat yang lain. Dan itu pendapat masing-masing ya, punya dasar, punya argumen. Jadi ciri utama hadis mursal itu adalah seorang tabi'in langsung berkata bahwa Rasulullah bersabda, padahal seorang tabi'in tidak pernah bertemu Rasulullah. Nah, hadis mursal sahabi merupakan salah satu hadis yang terputus sanadnya. Namun terputusnya sanad itu terjadi pada tingkat sahabat yang dipastikan tidak mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah SAW. Pada umumnya, sebuah hadis disebut sebagai mursal sahabi apabila diriwayatkan oleh seorang sahabat generasi kedua. Istilahnya syighur sahabi, syighur sahabi. Seperti Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas atau tadi adalah Anas bin Malik. Ini contoh. Sebuah hadis diriwayatkan oleh ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Sayyidah Aisyah itu lahir 4 tahun setelah wahyu pertama turun. Oke, saya ulangi ya. Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah menceritakan tentang wahyu yang pertama kali turun. Padahal Siti Aisyah ini lahirnya 4 tahun setelah wahyu yang pertama. Nah, terus dari mana Siti Aisyah mendengar hadis itu? Meskipun juga ada kemungkinan kalau Siti Aisyah itu mendapatkan langsung dari Rasulullah, ya mungkin saja, tapi mungkin juga tidak. Nah, bagaimana? Apakah hadis mursal sahabi ini termasuk hadis dhaif atau bukan? Pendapat yang pertama, hadis mursal sahabi termasuk hadis yang sahih karena seluruh sahabat dinilai sebagai perawi yang adil. Berdasarkan keterangan beberapa hadis yang memuji-muji keistimewaan para sahabat secara umum. Ditambah berbagai keunggulan mengenai sahabat ini secara umum bagi pembela dakwah Islam bersama Rasulullah SAW. Karena mereka adalah para pribadi yang memperoleh didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mursal sahabi termasuk hadis dhaif sama dengan hadis mursal pada umumnya. Kan mursal, terputus. Okay. Nah, pendapat ini secara praktis tidak diambil oleh para ulama. Nah, buktinya dalam kitab Bukhari maupun Sahih Muslim banyak terdapat hadis mursal sahabi seperti ini.
Artinya, kedua imam besar ini menilai bahwa hadis mursal sahabi termasuk hadis yang sahih. Nah, seperti inilah nggih. Jadi definisi yang sudah kita ikuti, ya kita hafal seperti itu loh, ternyata juga nggak perlu kadang-kadang. Nah, di sini ada tambahan sedikit nggih, yang membedakan antara Sunni dan Syiah. Secara teori, hadis mursal sahabi ini merupakan salah satu bentuk hadis dhaif karena sanadnya terputus pada tingkatan shighar sahabi, sehingga dia masuk dalam kategori hadis mursal. Namun kemudian hadis jenis ini memperoleh pengecualian dengan istilah mursal sahabi, dikategorikan sebagai hadis sahih dengan alasan yang cukup masuk akal, yaitu pengkhususan keistimewaan para sahabat dibandingkan dengan para perawi pada tingkatan setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, pada titik ini biasanya pembahasan materi hadis mursal sahabi dalam perkuliahan menjadi panas nih, sengit. Khususnya kalau ada mahasiswa yang Syiah-Syiahan. Ya. Itu juga pernah itu juga ada mahasiswa itu yang pintar sekali, pintar mendebat dosennya. Itu kan termasuk hadis dhaif, Pak. Itu kan terputus sanadnya. Nah, tapi nggih ada juga dampak positifnya. Ini bahwa para mahasiswa ini nggih lebih ngeh gitu, oh iya ada masalah ini. Terus jadi nyambung, yang semula tidak paham menjadi paham. Oke, begini Bapak sampai di sini Ya, tentang hadis mursal sahabi. ya. Silakan ada yang bertanya atau ada tambahan penjelasan dari Ustadz Haris sebelum bertanya, silakan. Mungkin Bapak Haris. Jadi sudah dijelaskan Pak Ada tentang hadis mursal. Sudah jelas itu tadi, jadi mursal sahabi ada mursal tabi'i ya. Mursal sahabi itu ya sahabat masih kecil atau enggak apa masih kecil kemudian meriwayatkan hadis yang kejadiannya sudah lama. Misalnya ya, tadi Aisyah, ya kemudian hadisnya Ibnu Abbas yang masih kecil waktu itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang menganggap mutasil, ada yang menganggap tidak mutasil kalau dia tidak menyebut ada sahabat yang meriwayatkan. Jadi kemudian yang perlu dipahami, tadi Pak nyebut berkali-kali adil. Adil itu apa? Harus dipahami istilah adil dalam ulum hadis itu. Jadi orang itu tinjauannya adalah kesalahan. Kesalahan. Jadi bukan adil dalam bidang hukum itu, tapi kesalahannya seperti apa. Ya, kesalahan itu diukur dari apa? Ya, dari, pertama dia muslim, balik, akil, akal, kemudian tidak fisik, kemudian menjaga mudah. Terus bertanya seluruh sahabat itu dianggap adil semua, dianggap orang salah semua, yang tidak mungkin memdustakan Rasulullah itu tidak mungkin. Ya pasti orang itu orang baik semua. Ya, yang tidak mungkin kalau meriwayatkan hadis itu berani melanggar ya ketentuan hadis Rasulullah, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sahabat tidak mungkin berani melampaui
Ya, karena itu para ulama sudah sepakat kalau itu sahabat yang menyampaikan, tidak usah tanya lagi orangnya ini soleh atau enggak. Itu yang disebut pengadil. Itu aja tambahan saya. Oh, iya. Terima kasih Pak Haris. Silakan, ada yang ingin bertanya atau yang lain? Nah, ya Ustadz ada. Ya. Saya membayangkan ya, ini karena tadi kan masih ketersambungan para periwayat ya, itu sudah rumit ya. Apa sekarang para perawi itu juga memperhatikan kondisi integritas ya, istilah sekarang ya, integritas, kredibilitas masing-masing sumber ya, yang membawa sanad itu. Saya bayangkan betapa rumitnya kayak kalau kita mempelajari metodologi research ya, itu sudah demikian rumitnya. Nah sekarang kalau perawi-perawi hadis ini kan membutuhkan tidak hanya hafalannya ya, pribadinya, kelakuan dan sebagainya. Itu bagaimana waktu itu menjadi suatu faktor yang dipertimbangkan oleh para perawi itu. Iya gitu Ustaz. Oh, nggih. Nggih, Bapak, nggih. Nggih, betul itu. Ya. Itu menjadi pertimbangan yang paling utama. Ya. Melampaui pertimbangan kekuatan hafalan. Ya. Terus kalau ada seorang perawi hadis yang akhlaknya itu tercela, apalagi diketahui pernah berbuat dosa, terbukti secara sah, ya. Apalagi pernah dihukum, ya. Dihukum potong tangan, nopong, nah sudah itu perawi yang cacat, ya. Sudah tidak diterima itu hadisnya. Ya. Tapi kalau masih masalah kekuatan hafalan, ya, kadang keliru menyampaikan sebuah hadis, itu masih ada pertimbangan. Ya. Masih ada pertimbangan, terutama kalau ada hadis yang semisal. Ya. Meskipun juga sama-sama diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya kurang bagus. Tapi kalau itu ada dua jalur yang berbeda dengan matan yang sama, maka saling menguatkan. Tapi kalau permasalahannya pada akhlak si perawi hadis, meskipun itu ada 10 matan hadis yang mirip dari 10 jalur sanad, tapi masing-masing sanad itu ada permasalahan pada keadilan, ya, sifat adilnya, sifat jujurnya. Sudah itu tidak ada ampunan, meskipun ada 10 hadis. Nggih, kata Bapak ini. Ya. Terima kasih. Jadi, Pak. Integritas itu dilihat dari adalahnya itu Pak. Keadilan itu bicara integritas. Jadi keberagamaannya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Muru'ah itu kan, muru'ah itu jaga apa itu namanya, kewibawaan. Jadi muru'ah itu hal-hal yang biasa dilakukan orang tapi pantas dilakukan oleh ahli hadis itu muru'ah. Misalnya makan berdiri, makan sambil jalan, itu udah muru'ah. Orang dianggap tidak adil itu. Ya, ya. Jadi anunya rawi itu ketat sekali. Kok rokok itu termasuk adil itu. Ya, karena melakukan makruh itu. Berarti melakukan yang mubah tidak pantas saja tidak boleh. Tidak diterima. Ya. Sampai segitu itu para ulama hadis dulu itu menjaga kebersihan hati itu sampai seperti itu. Jadi akhlak itu perhatikan betul. Misalnya kok ngasih makan apa itu mau ngasih makan binatang ditarik Jadi ya. ini ada menganggap dianggap muru'ah, dianggap bujui.
Ya. Sampai segitu menilai keadilan roh itu sampai segitu. Ya. Sehingga integritas itu menjadi faktor penting, terutama kejujuran Ya. kan. Jadi kalau sudah itu tidak jujur, ya sudah hatinya paling bawah itu mau untuk itu. Ya. Kata Ya, ini menurut saya yang terpenting memahami integritas masing-masing perawi ini perlu sekali. Karena selama ini kalau kita ngikuti ucapannya para murtadin ya, atau orang-orang non-muslim ya, itu justru banyak membuli tentang hadis ini. Mana mungkin ada orang jujur itu, macam-macam itu. Jadi periwayatan ini yang sering dibully ya. Kita kan harus bisa menjelaskan pada mereka-mereka, khususnya yang bisa berhadapan langsung, yang bisa diajak bicara itu. Nah, mereka-mereka menganggap ini, terus kemudian kalau gitu kesahihannya hadis itu perlu disangsikan. Tidak ada orang yang sempurna akhlaknya, tidak ada orang sempurna hafalannya mereka itu. Tapi kalau kita kan didasari iman ya, jadi tidak mungkin sampai berpikir semacam itu. Ya, yeah. Ya tentu integritas itu yang manusiawi. Tidak ada yang melakukan dosa sama sekali ada. Tapi ya bisa dosa. Kan kita lihat ini kiai misalnya kan, ini orang yang kita latih, ini kan lihat itu ya macam itu. Jadi caranya macam begitu. Kalau tidak dosa sama sekali tidak sampai ke sana karena tidak ada dosa. Kalau dosa itu ya dosa kecil gitu. Artinya banyak melakukan kebaikannya dan juga salahnya, dosanya. Gitu. Nah, apa ada orang yang begitu? Ya ada. Ya ada. Kalau kita ceritanya para ulama ya ada yang gitu. Ya. Oke, cukup Ustaz. Ini ada pertanyaan di chat, tapi mungkin belum sampainya, tapi silakan saja. Jadi ada hadis yang sanadnya sahih, tapi matannya dhaif. Nah, bagaimana? Atau sanadnya dhaif, tapi matannya sahih. Nah, itu bagaimana itu? Nah, ini ada pertanyaan melalui chat seperti itu. Kepada. Oh, niki nggih. Hadis yang sanadnya sahih tapi matanya dhaif, atau sanadnya dhaif tapi matanya sahih. Itu apa ada? Gimana penjelasannya? Monggo Pak Aris, susah ini Pak Aris ini. Dengan duluan aja nih. Jadi kalau sebenarnya yang dilihat, jadi kritik mata itu belakangan munculnya. Ya, kritik matan itu belakangan munculnya. Karena Ya, kritik matan itu agak susah menilai. Karena subjektivitasnya sangat gitu. Misalnya dilihat apakah ini bertentangan dengan Quran atau tidak. Gitu. Misalnya, jangan-jangan kita ini yang sampai ilmu kita belum nyampe, sebenarnya tidak bertentangan tapi dianggap bertentangan. Ya, apakah ini menyalahi sejarah tidak? Apakah ini bertentangan dengan akal atau tidak? Akalnya siapa? Ya, itu kritik matan tuh bicaranya ke sana. Misalnya hadis tentang ini, bahwa Nabi pernah ditanya kalau ada orang meninggal, ada orang ingin bersedekah untuk orang ini sudah meninggal itu, nyampe apa enggak? Hadis sahih nyampe. Lalu ada katakan itu bertentangan dengan ayat wa al-lil insani illa ma sa'ah. Yang menjamin itu bertentangan siapa? Enggak bisa. Ya. Anda bisa, karena kan nanti yang menyatakan sampai itu
bahwa logikanya bahwa wa'al laisa min masa itu kan yang pekerjaannya sendiri. Lagi kan DKI gitu. Ya, Ya, ini ya, kan ya. dikasih gitu. Ya. Yang dia dapatkan dia akan dapat, tapi yang dikasih juga dia dapat. Nah, ada yang berkata gitu kan. Ya ini persoalannya di situ. Sehingga kalau kita lihat persyaratan yang tadi disampaikan Pak Ade itu kan lebih banyak pada sanadnya. Jadi kritik matan itu belakangan munculnya, Ya. dan kritik matan itu biasanya kalau apa itu sanadnya lemah, bisa jadi matanya lemah. Tapi kalau matanya doif, sanad kuat itu istilah. Karena apa itu kemungkinan yang dijelaskan Rasul itu otak kita yang belum nyampe. Gitu. Karena itu lebih banyak berpaku pada sanad daripada pada matan. Ya. Jadi memang ada pembahasan yang seperti itu sekarang ada. Tapi dulu di awal-awal munculnya ulumul hadis itu orang bijak pada sanad. Jadi kalau sanadnya itu sahih, isinya kemungkinan besar sahih gitu loh. Karena Ini contoh itu Ustaz, nih, matan yang diragukan itu tentang hadis Rasulullah itu kalau sholat malam ya itu lama berdirinya, rukuknya lama, sujudnya lama dan seterusnya sampai-sampai kakinya bengkak. Kalau ilmu sekarang katanya orang kesehatan, untuk berdiri hingga kakinya bengkak itu membutuhkan waktu yang berjam-jam. Nah, pertama itu, apakah itu sangat mungkin bagi Nabi kita sholat itu dengan berjam-jam berdiri kepala kakinya bengkak? Atau Nabi memang waktu dilihat oleh Ibu Aisyah itu sedang sakit kakinya. Nah, ini salah satu matan yang kadang-kadang menjadi kupasan kita jawabnya juga repot ya katakan ya memang riwayatnya begitu. Mungkin ada keterangan. nah kalau dilihat dari yang dibaca kan mungkin aja. Coba kalau bacanya itu murattal, terus yang baca surat Al-Baqarah plus Ali Imran plus An-Nisa berapa jam itu? Berdirinya, rukuknya itu hampir sama dengan panjang berdirinya, Ya. sujudnya hampir sama dengan panjang rukuknya. Ya, kalau berdiri aja 1 jam, rukuknya 1 jam tepat, makanya itu baru rakaat itu. Ya, mungkin kan terjadi seperti itu. Ya kadang-kadang ya memang orang yang mencoba kritis itu tidak memahami suasana bagaimana adanya gitu. Jadi lihat sekarang berapa bacaannya yang dibaca Nabi itu. Jadi berdiri, rukuk, sujud itu sama panjangnya. Ya itu bisa di berapa jam itu. Ya. Jadi kalau satu rakaatnya 1 jam, nah 11 rakaat berapa? Misalnya seperti itu. Jadi, nah seperti itu kan keraguan tentang matan itu kan subjektivitasnya tinggi. Ya. Ya, subjektivitasnya tinggi. Sehingga itu tadi, jadi orang lebih percaya pada sanad dibandingkan dengan matan. Karena umumnya kalau sanadnya kuat, itu matanya kuat. Ya. Kalau apa itu kalau sanad apa matanya itu lemah, biasanya sanadnya juga lemah. Misalnya hadis-hadis tentang apa itu tentang khasiat terong itu yang tidak bisa dibuktikan ini kan rata-rata sanadnya adalah sanad yang lemah. Jadi umumnya begitu. Nah, kalau sanadnya kuat, matanya kemungkinan tidak kuat, nah itu perlu penelitian. Lalu perlu pemahaman lebih dalam. Kemudian saya contohkan tadi itu, wa'al lesa insani maksal kan biasanya dijadikan orang landasan bahwa orang itu tidak bisa mendapatkan
mendapatkan apa itu kiriman pahala dari ini. Nah, padahal hadis sahih itu bisa menerima. Nah, ini apakah betul bertentangan? Nah, ini perlu dicek lagi. Jangan-jangan pemahaman kita yang tidak pas dengan itu. Ya, Ampun Pak Haris. Oke, Pak Ada nggak mau nambah monggo? Oke, dikit aja Pak Haris nih. Nggih. Nggih. Jadi apakah mungkin ya ada hadis yang sanadnya sahih, matanya dhaif atau sebaliknya? Nggih, mungkin saja nggih. Karena itulah hadis yang sahih itu harus memenuhi dua-duanya. Nggih, sanadnya sahih, begitu pula sahih pula sanadnya. Matan maupun dua-duanya niku. Nggih sanad ya, matan harus sahih semuanya. Maksudnya kan gini nggih. Dari kelima kriteria hadis sahih itu sebagian khusus ke sanad, sebagian khusus ke matan, sebagian dua-duanya. Jadi 3 syarat yang pertama hadis sahih itu fokus ke sanadnya. Kan pertama sanadnya bersambung. Semua perawinya adil. Yang ketiga, semua perawinya itu dhabit. Ini khusus ke sanad. Kemudian syarat hadis yang sahih yang keempat itu tidak mengandung syadz. Nah, syadz ini fokus ke matan. Fokus ke matan. Jadi kalau hadis itu sudah sahih sanadnya, 3 tadi yang pertama itu memenuhi, belum tentu yang keempat itu terpenuhi, yaitu tidak mengandung syadz. Syadz niku napa? Itu matannya bertentangan dengan ayat Quran atau hadis yang lebih sahih atau akal sehat, logika yang benar, mantik yang benar, atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah dibuktikan nyata. Bukan hanya teori, tapi sudah fakta ilmiah. Cuma tadi, betul tadi saya menggarisbawahi sampaikan oleh Ustaz Haris bahwa pemahaman kepada matan ini diperlukan kehati-hatian. Karena boleh jadi bukan matanya yang bermasalah, tapi pemahaman kita yang bermasalah tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak mengandung ilah. Ilah itu sebuah cacat yang tersembunyi. Ini berkaitan dengan matan maupun sanad. Contoh niku ada sebuah matan hadis itu yang mengandung ilah. Cacat yang tersembunyi. Niku contohnya adalah niki hadis mengenai cara sujud niku lah. Nah, itu ada niku hadis yang itu syaratnya sahih, tapi matanya itu bermasalah. Itu istilahnya terbalik, maklub. Nanti ada salah satu jenis syarat hadis dhaif itu adalah yang matanya terbalik. Ya, demikian Bapak. Terima kasih. Saya bertanya. Terakhir ini ada juga loh Pak, ini ada yang ya. Setelahnya nih. Pak Abdillah terakhir ya. Masih ada. Ada Pak Imam ada yang chat itu barangkali bisa supaya diketahui semua juga. Mungkin sudah dijawab juga oleh Ustadz Adam. Mungkin disampaikan dulu yang chat itu Pak Ustadz Adam. Oh nggih, dikit aja niki sebelum Pak Imam niki nggih. Ini mohon penjelasan bagaimana caranya mengetahui akhlak integritas para perawi hadis. Apakah melakukan investigasi, klarifikasi mendalam? Butuh waktu yang lama? Jawabannya adalah nggih, betul, tepat sekali. Dan itu ada buku-buku
yang disusun oleh para ulama kita, luar biasa nih ulama kita itu ya. Menghabiskan waktu untuk menyusun perawi-perawi hadis itu siapa saja. Ya, itu kemudian dijelaskan juga ya, biografinya, lahir di mana, tahun berapa, silsilahnya bagaimana. Karena kadang kalau itu tidak disebutkan silsilahnya, bisa ketukar nih kok. Ya. Ini ada perawi namanya Abdullah gitu aja. Ini Abdullah yang mana ini? Nah, itu seorang muhadis, ya, ahli hadis itu punya insting. Wah, ini Abdullah kalau perawi sebelumnya disebut begini, setelah begini berarti itu Abdullah yang ini. Nah, itu harus dicek kepada kitab namanya Rijalul Hadis, para perawi hadis. Itu atau dalam istilahnya itu istilah jarah wa ta'dil niku lho nggih. Jarah itu menyebutkan cacat perawi, kemudian ta'dil itu menyebutkan kesikohan perawi. Begitu Bapak Rahmat nggih. Ya, sekarang silakan Ustadz Imam. Oke, matur nuwun. Terima kasih Ustaz. Jadi berkenaan dengan asbabul wurud ya. Suara saya jelas ya? Ya. Nggih, cerita nggih. Oke. Masalah asbabul wurud seberapa menyertai matan hadis itu untuk mengetahui asbabul wurud. Apakah asbabul wurud itu menjadi persyaratan? Kemudian banyak yang menyampaikan matan hadis itu tidak mengetahui asbabul wurud itu sendiri, sehingga jamaah mustami itu dengan singkat hanya membaca sini di surga gitu, suruh ngamalkan ini akan masuk surga gitu. Padahal kalau melihat asbabul wurud itu kan berbeda, setiap hadis itu kan memiliki yang sendiri gitu. Itu kira-kira seberapa penting kita memahami asbabul wurud di sebuah hadis itu. Gitu Ustaz. Ya, akan. Monggo niki anu Pak, sekali-kali gantian niki Bapak Abdillah yang jawab niki. Saya masih nol ini dengan ilmu ini. Oh, jenengan niku. Justru mendengar. Mustami. Nggih, gentos. Ustaz Kita Abdul Wahid tukar buan niki. Ustaz Abdul Wahid ada enggak? Nggih. Kalau ada, Ustaz Abdul Wahid ada? Oh, belum masuk ya. Jadi gini, kalau Enggak ada ini. Enggak ada. Maka rasanya dua ini Ustaz Haris sama Ustaz Agda saja. Maka Pak Haris, maka. Jadi dulu para ulama itu untuk menilai kualitas rawi, keadilan rawi, integritas rawi itu ada dua cara. Satu, popularitas, syuhrah, popularitas. Ya, di kalangan ulama hadis itu sudah jamak diketahui orang ini orangnya begini, yang ini begini, itu sudah diketahui. Saya kalau nyontohkan itu sekarang seperti sekarang ini, komunitas sepak bola itu sudah ngerti pemain hebat siapa, itu sudah ngerti. Nah, dulu itu juga begitu. Para muhadis itu punya komunitas sendiri. Jadi mereka sudah kenal kalau perawi ini ya mesti orangnya begini. Itu sudah jamak mengetahui itu. Yang kedua, ada tazkiyah ya, minasyekh. Jadi ada pengakuan. Ada pengakuan bahwa orangnya ini baik. Ya. Jadi itu yang menjadi pedoman untuk menilai orang. Yang kemudian kalau sekarang ini kita ini tinggal buka aja kitab Jarh wa Ta'dil, misalnya Mizanul I'tidal, tidak disebut rawi ini ya sifatnya ini yang disebut pada itu auhanun
nas, ya, at-tafunnas, orang paling lemah, ajhalun nas, misalnya apa ahlul bid'ah, ini sudah disebut. Nah, Syekh Albani itu sebenarnya tinggal menetap di situ aja. Hanya Syekh Albani itu kemudian memilah gitu loh. Jadi dia ada orang yang memang standarnya ketat, ada yang berat, ada yang gampangan. Nah, Syekh Albani itu standarnya ketat. Dia mengambil standar yang ketat. Sebab penilaian para namanya kritikus hadis ya. Yang ahli jarh adil itu namanya kritikus hadis kalau kita bahasakan Indonesia. Itu menilai seseorang yang berbeda satu dengan yang lain. Tergantung dia masuk kategori yang ketat atau yang biasa, yang moderat, atau yang gampangnya. Misalnya hakim itu ya, itu termasuk yang mutasahil, gampangnya nilai orang. Ya, yang ketat itu misalnya Al-Bukhari, Muslim, itu ketat sekali ya, menilai orang. Ya, jadi seperti itu. Itu kalau syuhrah, kalau menilai kredibilitas rawi dia dari situ. Kemudian asbabul wurud. Tidak semua hadis itu ada asbabul wurud. Beda dengan Al-Quran. Ya, sangat ya, di situ tidak menyebutkan, tidak menyertakan asbabul wurud itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ya, sehingga sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Nah, kecuali kalau ada hadis yang memang kasuistik, ya maka nanti akan dipahami secara kasuistik itu. Asbabul wurud itu kan konteks sosialnya kan. Sebenarnya konteks sosial. Nah, misalnya ketika Nabi ditanya Ayyul a'mali afdal, jawabnya kan berbeda-beda. Itu karena konteksnya tidak tahu. Jangan-jangan ketika birrul walidain itu yang tanya itu memang orangnya tidak taat pada orang tua misalnya. Lalu yang diberikan birrul walidain. Misalnya dalam hadis yang lain itu menyatakan amut. Jangan-jangan yang tanya itu orangnya kalau gitu. Nah, itu tidak disertakan konteksnya. Lalu seperti ini gimana? Kita pahami aja secara umum, secara umum. Kecuali memang konteks sosialnya disebutkan ya tinggal lihat itu. Ya, konteksnya itu di mana. Itu Pak Imam. Ya, Oke. kira. Ini Bapak-Bapak, ini sudah jam 9:30 ini. Kita memang jadwal kita jam 8 sampai dengan 9:30 gitu. Itu kan masih banyak dan ini tentang macam hadis baru tentang sana dari baru hadis mursal. Ini pun hadis mursal ada yang Khofi yang belum dijelaskan ini. Gimana? Kita lanjut atau gimana Pak Radik? Selesaikan aja jadwal kita, ini jam 9:30 sudah lebih 10 menit ini kita. Iya. Nanti. Iya, niki Pak, bisa dibaca sendiri. Ilmu katon nih. Ya. Jadi mungkin untuk malam ini sampai waktu sampai di sini ada tulisan yang sudah di-share oleh Ustadz Asdaf, kita bisa baca. Nanti kalau ada hal yang perlu penjelasan, bisa kita bahas pada Sabtu depan atau pada grup nanti bisa ditanyakan gitu ya. Itu Ustadz ada ya, bisa di grup nanti. Kita dalam waktu yang tidak terasa 1,5 jam ini mengetahui betapa hati-hatinya para ulama terdahulu itu di dalam menilai suatu hadis, menerima dan menerima suatu hadis. Ya, karena itu bagi kita sekarang barangkali perlu juga untuk itu dengan cara banyak membaca barangkali. Karena kitab-kitab itu insya Allah mudah, mungkin lebih mudah gitu ya, bukan mudah, lebih mudah kita peroleh sekarang daripada waktu-waktu yang terdahulu.
insya Allah Ustadz ada atau yang lain nanti bisa share mana kitab-kitab yang penting. Seperti kalau kita ingin mengetahui tentang kitab Rijal Hadis tadi, nah ini mungkin bisa yang penting apa itu bisa full ataupun bisa sebagian. Barangkali begitu saja. Bapak, terima kasih banyak Ustaz Haris atas ilmu yang diberikan kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin tertarik untuk mempelajari dari hadis. Barangkali itu. Selama ini kita lebih patuh pada matan saja. Saya kira seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin kita akan cukupkan pertemuan. Oke, Pak Imam. Sebelum ditutup mengingatkan, besok kita ikut webinar public akbar. Oh, di Zoom. Pak Busro meneguhkan gerakan Muhammadiyah untuk menyikapi negeri ini. Ya. Sudah 9. Oke, sudah di-share, sudah saya baca. Insya Allah besok kita gabung. Baik, Bapak-Bapak, jika tidak ada lagi, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah direkam ini Pak. Besok mungkin bisa ada yang ngedit. Makasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Abdillah.